selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena tidak sesaat pun Tuhan ini membiarkan kita tanpa rahmat, tanpa kasih sayang. Dikasih udara gratis, ya kan, tidak bayar, cahaya matahari gratis, di bumi nggak ngontrak, ya kan. Nah, ini semua adalah kasih sayangnya Tuhan, ya kan. Jadi kita harus bersyukur biar kita bisa punya energi. Karena kalau tanpa bersyukur itu orang bisa habis energinya, bisa tahu-tahu tidak punya harapan. Kalau kita punya energi bersyukur, maka kita akan bisa bersabar, ya kan, untuk meneruskan perjuangan ini. Kalau pertanian itu prinsipnya, walaupun besok itu hari kiamat. Nah, ini belum pernah nih Pak Gembala didoktrin kuat nih Pak ya. Iya. Kalau besok hari kiamat apa Pak yang dilakukan Pak? Pak Gembala silakan Pak Slamet. Besok hari kiamat apa yang dilakukan? Dua-duanya nih Pak, salah satu. Ini petani Pak, sebagai petani. Nanti gantian para Pak Gembala. Berjaga-jaga Pak. Jaga-jaga. Pak mau Berdoa. Pas pada. Bertobat Pak. bertobat. Jadi Pak Mugi, bertobat aja. sebagai petani nih Pak, Nah, makan dulu Pak. Makan ya. Oh. Makan lumayan. Berdoa. Berdoa. Kalau doktrinnya pertanian gini Pak. Kalau besok itu hari kiamat, kita tetap nanam. Nah itu bener Mas. Mangan Bener, wes Pak. kita pikir. Karena berdoa, ya kan? Apa Pak? Berdoa itu intinya apa? Berdoa. Yang memohon keselamatan. Iya, berdoa itu intinya kan tetap amal juga Pak, ya kan? Tetap apa, kebaktian kepada Tuhan full, ya kan? Kalau orang Islam takwa tadi itu kan, ya kan? Karena kalau doa tapi tindakannya salah, berarti ya nggak sesuai dengan doanya, ya kan? Nah ini makanya doktrin pertanian itu, kalau besok hari kiamat kita tetap mana ngarit, tetap Pak. Itu kalau di tempat saya Pak, ada yang Ngarit, ketipu Pak. nanam dulu Pak, baru ngarit. Bapak Ibu, ada yang ketipu. Besok hari kiamat, tanggal sekian hari kiamat gitu kan, ada kan apa? Banyak novel gitu ya. Sebulan apa betul lah, bulan apa gitu kan. Nah, maka orang itu ngumpulin duit, jualin semua barangnya, ya. Jual. Tahu-tahu nggak kiamat. Kan susah Pak, ya kan? Karena kiamat itu yang tahu kan Tuhan kan. Jadi kita tetap harus optimisme. Nah itu kuncinya, optimisme. Jadi keadaan apapun, ini kan jangankan nggak kiamat ya Pak ya kan, masih kecil lah ya kan. Kalau kiamat itu kan sudah berita berat sekali ya kan. Maka doktrin pertanian tetap, kalau besok kiamat kita tetap kerja. Nah, tetap nanam apa? Nanam kelapa nggak apa-apa kan? Nanam kelapa kadang, wih ini kita umurnya berapa? Kalau orang beragama itu nggak gitu. Kita nanam itu suatu kebaikan. Nanti nggak tahu kan? Nanti burung yang manfaatkan dapat pahala, anak cucu yang manfaatkan dapat pahala, ya kan? Mengeluarkan oksigen. Tanaman itu kan mengeluarkan oksigen, Bapak Ibu. Nah itu kita yang dapat pahala, dapat kebaikan. Bukti kebaktian kita kepada Tuhan itu ya, nah tindakan itu. Jadi tidak hanya formalitas. Nah kalau kita ngomongnya tidak formalitas berarti sama Pak. Islam itu ya sama Kristen, Kristen ya sama Islam. Anggap aja Krislam, ya kan? Jadi sama. Kalau yang kita buru itu adalah karakter, maka sama karakter yang mulia tentu kan. Jadi kita akan lanjutkan, ya kan? Kita terapkan dalam kehidupan kita tadi nilai-nilai agama tadi itu dengan cara kita
meningkatkan kapasitas kita. Ya, kapasitas kita ini harus selalu meningkat sesuai dengan perencanaannya kelompok tani Maju Makmur. ya kan, ini mengajukan proposal ya. Siap. Ini proposalnya saya kira babi, rupanya sapi, rupanya sapi dan jadi ya kita harus persiapan Pak ya kan, jadi nggak mungkin apa pemerintah itu percaya saja ya, kalau tanpa seperti anak kita aja Pak ya kan, anak kita tahun minta duit 100.000 kira kan kasih enggak Pak? Enggak. Bapak Ibu kasih enggak? Enggak kasihan. Karena apa? Bukan enggak sayang kan? Justru karena sayang kan? Karena dia belum siap, ya kan, belum punya tanggung jawab ya kan. Nah, jadi kalau kita mau dikasih sangu yang banyak berarti harus ditingkatkan tadi kapasitas tadi. Ya kan? Harus tanggung jawab. Makanya dalam rangka meningkatkan kapasitas kita ini Bapak Ibu sudah bekerja sama melaksanakan fungsi kelompok tani ini. Bekerja sama itu fungsi kelompok tani. Yang pertama, kerjasama. Nah, terus belajar. Yang kedua, jadi kerjasama, belajar dan produksi. Ya kan? Jadi 3. Kalau nggak 3 ini nggak dijalanin ya kelompok taninya harus upgrade lagi, ya kan. Jadi kali ini kita akan selalu kerjasama, ya sudah kuat ini kayaknya kerjasamanya, karena didukung oleh bapak-bapak gembala ini kan, jadi gampang menggerakkan Pak ya. Nah, ini kekuatan ini kita manfaatkan Pak. Iya. Karena nggak gampang loh gerakan manusia itu. Nah, kalau digerakkan sama pemimpinnya itu kan pasti lebih mudah. Nah, saya sebagai penyuluh juga enak, ya kan, karena sudah kumpul orang, tinggal ngasih doktrin tadi. Doktrinnya Pak, tadi apa doktrinnya? Mau nanam. Walaupun besok hari Kiamat. tetap menanam. Nanam apa lah? Nyangkul kan. Artinya tidak ada pesimisme. Artinya Optimis. Gitu loh. Angel lagi. Angel ya. Iya. Jadi dalam rangka persiapan kita, evaluasi saya pertama itu silakan sapi ini dengan model kandang seperti ini, Boleh. sini aja, ya kan? Boleh. Tapi dipelur atau seminimalnya itu dipelur bawahnya, ya kan? Atau ya cor lah. Tapi kalau harus ngecor biaya sekian nanti nunggu panjang lebar ya kan, nah, mending ya pelur aja nggak apa-apa, ini sudah kuat Pak kalau dipelur. Pelur 5 cm aja kuat juga. Satu. Iya. Ada satu yang bulit-bulit itu kan. Kalau yang batu pecah ya bulit itu agak mahal. Batu yang bulit itu enggak apa-apa. Nanti bolong ditempel gitu aja. Tapi kalau ada budgetnya ya nggak apa-apa lah dicor. Walaupun besinya jarang-jarang mungkin ya kan, bisa aja. Nah terus untuk apa? Itu tadi biar nanti ngelolanya kotoran itu gampang. Hanya di sekrapnya itu hanya papan kah mungkin kan, atau didorong itu aja sudah bersih. Jadi dibikin miring. Bikin miring, ya kan? Nanti di sini kasih paret. Nanti di ujung situ dikasih bisdeker 2. Satu itu berapa panjangnya, tingginya? Setengah meter. 80. Setengah mungkin Pak. Gorong-gorong tuh ya Pak ya? Tinggi ya gorong-gorong. Gorong-gorong itu ada 80, ada 1 meter.
Ya. Ada lebar. Kalau yang 1 meter satu aja cukup. Nah, bawahnya dipelur. Nanti dikasih dia hubungkan dengan pralon. Nah, nanti di situ untuk menghancurkan tai sapi dikasih air dihancurin berbandingan 1:2 lah. Kalau satu bagian tai sapi itu dikasih 2 bagian air. PNS ngendi? Dihancurin. PNS ngendi? Nah, nanti dialirkan ke tank. Kita mau buat masa depannya Pak. Kalau misalnya belum sampai nggak apa-apa. Nanti kita buat biogas di dekat parit sana. Kenapa dekat parit? Kalau di sini nanti kalau galiannya 1/2 meter bilang sudah ketemu air. Kalau di pinggir sana nanti ya tidak ketemu air. Jadi nanti seluruh kubahnya itu nanti bisa kita tutup biar awet. Nah, sekalian nanti di sana nanti pembuatan kompos. Jadi nanti tainya itu jalan sendiri Pak. Kalau sudah cair kan, ngalir sendiri ke pembuatan gas. Nanti dari dalam tadi itu ditekan oleh gas keluar sendiri tainya. Jadi sampean nggak usah tenaga lagi, hanya sampean sorok di parit, serak, habis itu sekali jalan Nyampe. masuk di itu pencampuran tadi, buka campuran tutupnya. Biar naik begini. Ya enggak lah, kan ini di bawah nih, pasti di bawah kan, harus di bawahnya Pak. Makanya digali kalau tadi bistekernya semeter kan, semeter itu semuanya di bawah. Nanti bawahnya kasih, ini berarti di lubang lah, peralonnya di bawah, tapi peralonnya yang bisa ditutup. Nah, nanti dibuatkan besi kayak Kepala. nah, bentar sih. Gampang aja itu nanti. Yang penting siapin aja. Yang di sana tinggi nggak apa-apa Pak? Enggak, ada di bawah. Lebih rendah daripada sini. Iya. Ya kita mau kubah untuk digesternya itu tertanam, walaupun tidak semua itu ditanam. Jadi biar awet, agak awet. Ya itu tentang ini Pak ya, pengelolaan kotoran biar gampang dibuang itu. Maka lantainya dicor, terus miring. Di sini ada Pembuangan. parit, ya, ada bisteker untuk mengencerkan. Perbandingan 2 air 1 tai sapi, ya kan? Nah itu nanti ada buka tutupnya, ya kan? Setelah hancur sudah kayak cairan kan, buka lari. Itu Pak ya, yang pertama tentang apa tadi? Pengelolaan kotoran sapi ya. Yang paling penting lagi yaitu manajemen pakan. Jadi saya tadi ditanya sama Pak Siti, kasih tahu tempatnya Pak Yeremia kok tidak tahu. Jadi saya kasih tahu, saya ini punya penerawangan. Wih, mantap Pak. Jadi penerawangan saya ini cocok Pak sama kelompok tani ini. Jadi saya hari 2 minggu yang lalu saya di pabrik CPO di Tanjung. Terus Sabtu yang lalu saya di pabrik CPO di Sebuku. Nah, untuk apa? Saya mau kerjasama, ya kan? Nah, untuk dapat mengakses limbah sawit. Nah, mantap Pak. Nah, limbah sawit itu bisa kita gunakan untuk pakan sapi. Yang namanya solid atau lumpur itu bisa diolah menjadi pakan sapi. Nah itu kalau misalnya
truk balikan saja, ya kan? Mungkin sopirnya ya, kalau kasih 500 mungkin mau Pak. Nggak usah 500 lah, kita agak poya-poya sedikit lah. 2,5 juta, ya kan? Biar nanti untuk lobby gampang, ya kan? Nanti ketemu siapa-siapa gampang gitu kan. Terus kelompok punya kas misalnya, ya kan? Nah itu kalau 10 ton, ya kan? Dibagi 2,5 juta, ya kan? Atau 2,5 juta dibagi 10 ton, cuma 250 perak. Kita punya bahan solid yang kandungan proteinnya 20%, dengan harga 1 kilo di sini cuma 250 perak. Desainnya gitu Pak. Pertama, jadi makanan dulu sudah saya suluhkan, itu kan harus ada protein Pak ya. Proteinnya sudah kita dapat dari perusahaan, harganya sekilo cuma 250. Sekarang karbohidratnya alam semesta sudah menunggu kita Pak untuk bergerak dan berpikir. Ya, ada sagu di sini Pak. Sagu. Pakai Pak sagu di sini? Nggak ada. Ada orang di sini pakai sagu. Kalau kita mau manu paling beli aja di pasar itu kan. Pak Rahmat, Pasar ini. dipakai sagu di sini? Enggak kayaknya. Nah, Atau bikin sayur-sayur tuh. Ada juga yang pakai. ya orang sini. Nggak Ada yang ada kalau kami. tahu sagu sini dipakai enggak? Semua Dipakai diapain? Dipakai apa? untuk iloy. Makan Bapak. Untuk makan. Itu beli di toko. Nggak ada orang nebang sagu mau bikin iloy, itu nggak ada. Betul Bu ya? Saya belum dengar orang sini bikin sagu, belum dengar. Iya. Mungkin ilmunya udah hilang. Dulu memang disangkanya itu, wah, zaman susah itu Pak, dulu dipakai itu gitu. Sekarang nggak ada orang pakai itu. Beli beras saja. Atau beli apa? Masih pengen makan iloy, ya kan? Dia beli aja di toko. Kalau di pinggir-pinggir itu iloy pakai singkong, ya kan? Tapi kalau sagu belum ada kisahnya orang sini. Kalau ulat sagu masih orang sini makan. Ya, itu paling enak tuh. Nah, itu kita mau pakai Pak. Iya, ulat sagu tuh Pak. Bukan ulat sagu. Jagung. Karbohidrat Pak, karbohidrat. Kalau sagunya sedikit saya ada belajar bisa buat itu. Hah? Bisa buat dan belajar buat. Nggak usah bikin sagunya. Iya. Sudah saya buat alatnya, Iya. pemarutnya. Parut aja Pak. Tidak di atas. Tinggal kayu nih. Dalamnya itu diparut. Oh iya. Karbohidrat sudah dapat. Iya. Nah, kira-kira ya kalau itu agak mahal Pak. Kalau itu parutnya agak, bagus, ya. misalnya sekilo ya bisa sampai berapa ya? Kalau nebangnya, ya kan? Ya kan? Ya kalau nebang ngangkut, ya kan? Terus marut tadi itu kan? Ya itu kalau 400 atau 500 perak. Tapi itu masih murah daripada dedak 1.500 di Rusda. Oke lah, kita buat 1.000, ya kan? Berarti nah, kita sudah bisa dapat sagu, tinggal kering, ya kan? Tinggal COD, bayar di tempat. Istilahnya apa? Bahasa kerennya lah. Males-malesnya itu kan. Jadi ini konsepnya piara sapi tanpa ngarit, piara sapi dengan rebahan, tiduran. Sapinya gemuk, ya kan? Badannya yang piara gemuk juga. Dan untung. Ya kan? Kalau kita bisa untung ngapain Pak? Susah-susah, ya kan? Betul. Nggak usah susah-susah. Tenaga kerja kita ciptakan, apa kita datangkan, kita ngambil, kita rekrut. Gimana Pak? Mesin kita beli,
Gimana Pak? Jangan jadi budaknya duit, ya kan? Gara-gara ngurusi duit kita malah jadi susah. Duitnya kita perintah, bagaimana? Duitnya kita perintah. Duit kau ini kerja ini susah ini kau ini dikeluarin bank pakai jaminan, ya kan? Jaminan sapi 1 ekor. Ya kan? Iya. Nah, protein ada, karbohidrat ada. Tinggal apa ini? Sayur. Nah, tinggal apa? Serat. Serat. Serat Bu. Bahasanya umum aja, serat. Kalau sayur mahal lah Bu. Ya kan? Serat. Ini semua rumput. Kok rumput? Sapi itu apa? Pelepah Sawit. sawit itu kalau di chopper Sanda. jadi lembut, fermentasi, dimakan. Jadi sapi itu rahasianya, sudah ada yang tahu nggak sapi? Belum. Rahasianya Belum. buta warna. Sapi itu rahasianya, jadi dia nggak ngelihat mana merah, mana hijau. Jadi dia nggak ngelihat gitu. Jadi di depannya ada, ya kan biasa, tetap Makan. dimakan. Ya rumput kering pun dimakan. Iya. Yang penting dia Nggak biasa. milih-milih. ya kan? Jadi alatnya ada Pak, sudah saya bikin. Siap. Jadi nanti mungkin beberapa hari yang akan datang lah, saya bawa bapak-bapak 1 aja 2 gitu kan. Saya lihatkan alatnya, saya lihatkan sagunya. Nanti kita sama-sama perusahaan, ya kan, mengakses solid. Siap. Siap nggak? Siap. Siap. Siap kami nih Pak. Gimana ibu-ibu? Pendapatnya ibu-ibu ini harus didengar nih. Gimana? Siap. Ada informasi kak? Ibu-ibu siap masak? Siap. Masak. Siap ya Pak. Kalau suruh ambil sagu nggak bisa. Nggak usah. Belum depe. Kita mau baring-baringan dulu. Bu. Ada informasi, sagu di mana saja coba? Yang pernah lihat sagu? Pasti. Hidung banyak itu Pak. Batu Hah? hidung. Kebanyakan di sepupu itu Pak, sagu ubi. Bukan Pak, Sagu yang batangan itu tidak ada. sagu yang segini Pak. Banyak, Pak. Sagu yang ini ya. Buat yang ada. Di sini nggak ada. Ada. Ada, Pak. Siapa yang sudah tahu? Sagu. Di Tanjung 5 itu ada itu, Sobat Sulit. Tanjung Batu 5. hidung ada itu banyak. Batu lidung aja banyak, nggak usah jauh-jauh. Di situ sawah itu. Kita ngelangkah di sini Pak. Oh. Literan tuh banyak tuh. Itu sudah ketemu sagu Pak. Betul. Itu apa? Simpang 4 Batu Lidung itu kan, portal itu kan. Itu lihat ke Belah kanan. sebelah kiri. Sebelah kanan ada, Ada itu. sebelah kanan Di ada dalam. 50 meter, kalau sebelah kiri hanya 10 meter. Bawahnya bisa besar begini. Gimana itu, Pak? Itu isinya itu. Batu Lidung terus dekat masjid banyak lagi. Batu hidung. Batu Lidung Oh, di dalam sana. banyak lagi. Siap, Pak. Nanti kalau sudah jadi kayaknya tidak tega Pak kasih sapi itu biasanya kita Makan makan. sih. Ini bukan olah patinya Pak, langsung Parutannya. parut gitu aja. Ampasnya itu. Oh, enggak Kalau- usah diperas. Enggak usah, pokoknya kasih. Diperas. Nah itu untuk orang Dia diambil Nggak usah meras diambil lagi. dalamnya aja mungkin Pak baru digiling. iyalah. Mm-mm. Itu sagu itu pohonnya yang keras itu hanya kulit di Iya. luar aja. Itu dibuang, Pak. Diambil itu. Hah? Dibuang ya. Enggak, bikin rumah boleh itu yang Berarti sama ampas-ampasnya Pak ya? hanya 5 cm aja Bu, yang keras itu. Hmm. Untuk biasanya kalau orang sini untuk lantai pondok-pondok itu. Yang keras hanya 5 cm. Itu bisa untuk kayu bakar. Berarti sama ampas-ampasnya sih. Iya. Bukan tepungnya ya. Bukan, kita tidak ngambil patinya, kita hanya ambil seluruh lah ampasnya dan Cepet gemuk itu kalau makan sagu itu. gimana Pak? Iya, cepet gemuk. Itu. Sagu pakanan wong dipangan Tuh. sapi, ya kan? Coba dikasih pakanan wong. Ya, memang prosesnya juga agak anu sedikit tuh. Tuh pakai teknologi tadi, nggak usah sampean duwe oke kok. Tinggal sagu ucungi pinggir jalan, nanti truk
jemput. Belah langsung. Aku gilingan. Iya. Udah tontonan, Pak. Gimana? Masuk akal enggak nih? Masuk akal. Penyimpanannya bagaimana itu? Saya Hah? lebih Terlalu lama biasanya kan asam itu, Pak. Jemur dulu lah. Oh, dikeringkan ya? Keringkan apa? Oh iya, nggak apa-apa. Jemur, kadar air rendah, bisa disimpan. Kalau itu habis diparut itu kan masih kondisi basah, kalau disimpan asam lah itu. Iya pasti itu. Kalau pati aja kalau nggak dikeringin, Sup, ya. pati itu juga harus Keringkan. dikeringin, ya kan, baru digiling lagi, baru orang sini tahu, oh begini sagu. Prosesnya nggak tahu, ya kan, padahal tidak. Itu di Pak Solo di Klaten tradisional bikin, ya ampun, orang Keringetan. pakai ya, buat Hah? injak-injak. bukan keringet lagi, mungkin orang apa terbarakan, belet kebelet. Ya kan, di Solo Pak itu Vitamin. karena vitamin, orang taunya kan weh putih Bersih. murah, tapi prosesnya luar biasa, Luar biasa di luar, ya kan, Iya. prosesnya. Nah ini sapi aja kok, ya kan, Iya. separut, ya kan. Nanti kalau banyak, kalau kebanyakan kasih saya lah, Oh, siap. ya kan, jemur, nanti giling lagi yang tepung itu, biar lembut lagi kan. Kalau mau lebih mewah lagi, Pak. Tapi kalau sudah kering gitu simpan Aman. bagus. Itu untuk babi bisa juga, Pak. Wais, babi wong aja bisa. Gimana itu? Siap. Babi, mentok, bebek, pitik, pokoknya semua ternak Masuk. Namanya karbohidrat ya. Itu semua masuk. Karbohidrat semua masuk. Semua orang butuh karbohidrat. Iya. Jadi masuk akal apa enggak ini? Masuk akal, Pak. Jangan, oh ini Pak Munadi muluk-muluk ini. Susah ini dicerna kata-katanya. Ya harus dilawan, harus argumentasinya apa. Ya kan? Nah, biar kita bisa eksekusi. Ya kan? Nah, mesinnya sudah ada, sagunya ada, solidnya ada, tinggal kita Serat. serat semua rumput di chopper. Sudah ada 3, tinggal yang lain. Ini sudah lengkap nih Pak nih, 3 nih. Sudah lah. Memenuhi. Makronya, Ya, protein, serat. makronya sudah dapat nih kan. Ya. Makronya, tinggal mikronya. Tinggal beli garam, beli apa? Vitamin. Ametes tebu, B4. beli E4, beli. Pas tahu. Wah, nggak usah lagi Pak. Oh, udah usah. Mahal. Jadi ini rumusnya nanti sapi itu pakannya 10%. Berarti kalau sapi 1 ton pakannya 1 kintal. 1 kintal itu berarti 10 kilo. 20% protein. Ya kan? Gitu aja. Kalau kita buat agak basah kan berarti ya untuk jadi 1 kintal itu ya sekintal 20 kah. Ya kan? Sekitar 20. 70 kilo kasih yang gratis tadi, yang murah tadi yang 250 perak kali 70 berapa? Karbohidratnya karena agak mahal ya kasih sedikit lah. Ya kan? 1 kintal dikasih 10 kilo itu sudah gimana Pak Atmo? Ideal. Mewah kita ya. Karena ini kandungan karbohidratnya tinggi nih, bukan kayak dedak. Kalau dedak itu karbohidratnya berapa nih? Sedikit aja ya kan? Iya aja. Ampas tahu kandungan proteinnya itu nggak sampai 20%. Ini paling tinggi 20%. Nah terus serat, ya kan? Nah serat ya mungkin agak murah, agak mahalnya itu karena tenaga kerja, ya kan? Sapi, rumput di sini ya banyak, tapi bukan rumput makanan sapi di sini. Jadi sangkanya, weh rumput banyak Kalimantan. Rumput bukan pakan sapi. Dikasih ikan sapi langsung tuh nggak mau.
karena tua, karena keras, ya kan, nggak mau. Jadi apapun rumputnya, ya kan, bahkan rumput yang kalau ada rumput segini besarnya nggak masalah, ya kan, kita chopper. Nah itu kandungannya nanti mungkin kalau kita campur dengan limbah sawit yang serat, kan ada juga tuh. Kita minta itu untuk campuran serat yang kita punya rumput itu. Jadi kira-kira seratnya itu ya 50 kilo lah. Ya paling enggak itu 49 kilogram. Itu per sapi yang ukuran 1 ton ini 1 ton. Pak, biar gampang hitungnya kan. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, sapi 1 ton pakanannya 100 kilo sehari semalam, berarti dibagi 3 sekali kasih makan 30 kilo satu sapi yang 10 ton itu besarnya ampun ini. Ibu ini belum bisa bayangin sapi yang 1 ton itu. Nah, limosin simental apa ini gampang-gampangannya Pak ya, gampang-gampangannya itu ngitungnya begitu, rumusnya sudah saya jelaskan ya kan. Seratnya ya kurang lebih 50 kilo, solidnya 40 kilo ya kan. Nah terus lainnya 10 kilo karbohidrat. Terus yang 1 kilo itu yang istilahnya mikronya itu ya tetes garam. Nah, mungkin 1 ton itu garamnya perempat atau setengah kilo kali ya. 1 kilo bisa. Nah, seperempat lah, kasih seperempat dulu. Jangan. Minumnya per minum. Nah, itu. Jangan campur minum, langsung Dipakan. garam. Terus premix yang harus beli itu yang itu Pak, yang premix itu. Premix itu mineral dan vitamin lah. Nah di situ beli premix paling nggak sampai sekilo lah, jangan sekilo lah. Nah itu, lain-lain 1 kilo. Nah oke. Itu jadi nanti program ke depan dibikinlah ya kan kandangnya. Sapinya juga belum tahu kan, kita sudah mungkin eksperimen pakannya itu. Nanti kita cek alatnya. Oke ya, ada yang pertanyaan? Silakan. Kalau untuk sapi itu Pak, kalau di sini kan rata-rata dilepas liar gitu kan. Ya. Nah kalau nanti di sini kan rencananya mau di kandang, dikeloh gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Seperti apakah sapi yang model seperti yang di sini ini bagus saja di kandang gitu Pak? Ya itu tadi tergantung konsep tadi. Kalau konsepnya alami, natural, ya kan, ya dilepas. Tapi bisa mati stroke orang kalau di kandang. hari-hari dimarahin sama tetangga. Oh, dilepaskan Pak ya? Pasti ada komplain tuh Pak. Betul. Ya, Biar tapi sampean lingkungan ini. gembala penderita di sini. Ya kan kalau nggak sabar Pak ini tanamannya dia. Ya kan? Betul. Nggak sabar juga. 1 kali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar. Potong. Kurang sini Pak. Kurang sini di dor tuh sapi Pak, ada di Trans. Tapi di dor Pak. Betul. Padahal tuh masuk urusan polisi itu. Tapi polisinya ya tahu lah. Oh ini memang bahasanya orang sini mau masuk langsung ngedor, nggak mungkin lah. Pasti ada Peringatan. orang sini kalau nggak diajarin ya nggak gitu, ya kan? Gimana? Betul. Polisinya mau hitam putih juga. Wah, daripada kantor polisinya dibakar ya mending yang ini dikalahin aja lah. Tapi kalau 55 ekor dapat ini untuk sini sudah cukup nih, dilihatkan di sini. Yang penting dibantu ngarit. Ini sapi 1 Pak, kelaparan saya. Tapi enggak, maksudnya dibantu ngarit Pak. Iya, tak mending ya, betul. Sudahlah, begitu masuk Langsung keloh. ikat gitu aja. Iya, Ikat, Sistem pengandangan Pak. sistem kandang. sistem kandang. Orang kita mau rencana jangka panjang di sini itu Pak. Tugasnya. Sebagai pelatihan juga Pak, jadi nanti bisnis juga ibu-ibu Oke. nanti dapat cateringan. Wah ada pelatihan 40 orang. Ya kan? Itu konsepnya Jadi- itu Pak. Eh?
Seperti itu. Kayak gitu konsep masa Di Malino depannya. belum ada itu Pak. Belum ada. Kalau sampean punya gitu, wah langsung Pak Ernest. Ayo orang apa yang dibuin bendungan itu, suruh latih dulu biar nanti ada sapinya dari perusahaan gitu. Latih dulu. Nanti Suruh mereka latih. tuh belajar bukan tuh ternak sapinya, belajar biogasnya. Belajar buat kompos Mekanismenya. itu. Teknis tuh pengelolaan limbah itu. Kalau sampean cuma mau terkenal saja, sapi 5 kita branding, itu orang dinas itu sudah terhahaha. Kalau nggak ngurus bisnisnya lo ya, mau ngurus tadi kan pelatihan, apa biogas, pakan fermentasi itu sudah wah, dari sini nggak ada itu. Belum ada. Nah, kan? Nah, tapi kita kan tetap nggak peduli. Doktrinnya tadi apa? Besok kiamat tetap nanam. Walaupun besok jangan berdoa sambil ngarit. Nah, Pak Gembala ini. Ada persoalan itu Pak, kita menghadap yang kali kan. Iya sama ini ngambil. Ya Tuhan, iyakah ini wah kiamat ini menakutkan ya Tuhan. Itulah. Tapi tetap optimis. Jangan sampai salah. Kayak orang kampung saya langsung tanahnya dijual semua dijual. Gak jadi kiamat. Betul kiamat. Ya kan? Ada tuh memang itu. Tahun 2022 Ada. 12 itulah. Sampai besok pun ada itu. Nggak usah kiamat ya. Beberapa waktu yang tahun-tahun lalu tuh di Tarakan itu kan Gempa karena lindu. gempa waktu ada gempa yang Sudah besar. dijuali ya, Nah, Pak? oh, ya kita bicara banyak Tionghoa itu kan banyak dijual-jual Takut itu. mati. Iya. Mau cari tempat yang lebih anu lagi kan. Betul Nah, betul. contohnya gitu, berapa sarang walet dijual Nah. waktu itu? Murah-murah lah ya. Murah-murah lagi. Oh, Gimana? gitu. Ada pertanyaan? Bisa enggak ini direalisasikan? Bisa. Bisa ya? Insya Allah bisa Insya Allah Pak. bisa. Yang Semangat. penting Semangat. dapat ilmu dari Pak Om tadi itulah gunanya untuk kita semua ini bisa mengembangkan karena ya sifat kami tadi itu semboyan kami di sini itu kita mencoba untuk bikin kelompok tani ini kita memberikan contoh kepada yang lainnya Iya, iya. karena kita membuat cerita-cerita Heeh. orang dapat babi Nah. baru sebulan 2 bulan kadang banyak Iya, dijual. Iya. Nah dari sinilah Nilai nanti dulu. kita bikin untuk Keberatan, jadi kelompok. percontohan Contohan. dengan misalkan dikasih 1 ekor tapi kita bisa jadi 4-5 ekor, dikasih 2 ekor babi bisa jadi puluhan ekor kan begitu. Nah itu Pak di sini nanti ya. memang semboyan kita Biasanya gitu. memang di situ. Nah, Iya. ditambahi sama tadi. Iya. Walaupun besok hari Kiamat Tetap ngarit. tetap ngarit. tetap bekerja, tetap berjuang kan gitu. Oke ya. Siap, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk akses apanya tadi, Pak, yang ke perusahaan sawit itu nanti seperti apa? Maksudnya apakah kita perlu bersurat Oh, atau iyalah, kita bersurat. menghubungi Pak Buat Munadi? surat Buat surat nanti tak anu. Saya pikir Oh, anu siap. itu. Gratis. Yang penting sapinya datang dulu, teknisnya kita bicarakan nanti. Oh, kita harus bicarakan teknis, Pak. Karena kan untuk Sapi ada, pakanan sudah ada. Nah, itu, Pak. Jangan nanti kalang kabut kita cari pakan, Pak. Nanti tukaran Pak Bos sampean. Beli-belian karo Kris. Oh, Ya kami juga bilang dengan- ini jadwalnya Kris, kok sapinya nggak dipakai. Itulah betul. Sayang, Pak. ya kami ini Biar Mutia sapi nih, Pak. Pak Mutadi. mesin tadi Pak Pak, Munadi. itu kita dibantu atau kita beli sendiri? enggak Pak. Itu Nanti kita saya pilih. pancing aja, saya kasih lihat aja biar terangsang. Oh. Kalau sudah kita cocok baru kita Enggak, Pak. Saya ini leles juga Pak. Saya nge-share ilmu saya ini Pak. Oh ini harganya triliunan Pak. Gimana? Betul, betul, Pak. Kok tadi orang yang hari-hari dekat sagu aja nggak tahu pohon sagu, ya kan? Padahal sagu di sini itu wah kalau 1 tahun nanti kita mungkin sampai sekatak sana kah sampai apa? Kalau enggak kita Tanam sendiri. aren, nggak usah tanam sawit, ngapain tanam sawit? Satu pokok aren itu sehari dipanen 2 kali. Tanya sama ini ada Pak kelompok tani Sangkotoga nih. Dia beli
air badek di belakang rumah saya. Jadi belakang rumah saya itu kalau pas musim mau deres itu ada musik-musik. Tok 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 tok. Dengar Pak Anu? Pak Tommy. Pak Tommy dengar? Ada orang tok 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 gitu. Nah itu pohon aren mau dideres. Betul. Itu beli. Tapi dibikin anu, Pak. Ciu. Kiu. Nah, itu kan bisa dibikin anu, Pak, apa? Gula. Gula. Dua aren. Ya kan? Nah, kita 2 kali panen sehari. Ya kan? Satu pohon bisa 20 liter saja. Ya kan? Satu jigennya itu dibelinya 20.000. Nah, itu kalau 20 liter 4 kan 80.000, Pak. Itu panen terus tuh. 80.000. Wah, itu tiada hari tanpa Deres. deres. Aren. Kalau sawit ya kalah, Pak. Sawit kalah. Tapi anu Pak, masa tumbuhnya lama itu aren tuh. Oh iya kan yang 8 tahun ada, yang 5 tahun ada, yang Baru berbuah ya. Ya kalau kami nih Pak, aren ya kan, aren menghasilkan tadi dari buahnya ada apa, dari deresannya, dari kolang kalingnya, ya kan, gula, Ciu. sampai ke sagunya. Coba Pak. Ini kan belum ada konsep ini di Malino, Pak. Belum ada. ya kalau Ada ini yang sudah izin saya, Pak. itu anu Pak, ada nanam aren di Tanjung Lapang. Pak, ada dulu orang pegawai mantan dari Papua itu. Bagus kita tanam dulu. Ya. Ada di Batu Lidung yang sudah dipanen tuh Pak. Punyaan orang Batak tadi. Dipakai apa? Dia di daerah juga. Menderes kan? Nah, Kalau penderes ada Pak di belakang rumahku itulah kalau saya mau belajar menderes. Dan karet, Deres anu, deres aren Pak. aren. aren. Oh. Kolang kaling. Jadi nggak ada. Pak No coba Pak No kasih suhuan pandangan. Coba tambahin optimismenya dikeluarin. Oke, ini kelompok tani kita ini kan kandang sudah selesai, nah, tinggal kerjasamanya selanjutnya untuk kita ketika ternak sudah ada. Karena kalau konsep kerjasama itu ya sama-sama, kalau dikerjakan sendiri ya nanti lain ceritanya. Karena saya berpikir untuk peternakan sapi secara semi modern itu kan. Di Malino ini masih sistem diliarkan begitu kan, dan tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Ya seperti tadi katakan bahwa itu akan menimbulkan persoalan sosial. Nah, ketika kita mencoba untuk peternakan dengan di kandangan ini, nanti ini akan bisa menjadi percontohan di kabupaten dengan pemanfaatan limbah. Ya, itu kan pakan dari limbah saja, limbah dari perusahaan, limbah dari pertanian, itu bisa kita kelola di fermentasi. Nah mungkin kedepannya kita perlu membuat lumbung pakan ya kan? Kalau memang peternakan kita sudah bagus, lumbung pakan kita siapkan. Dan juga limbah dari kotoran ini juga nanti akan menjadi percontohan di tempat kita ini. Orang pada datang berduyun-duyun, mereka minta pelatihan kepada kita. Itu sudah mendatangkan income, Nilai tambah lagi. nilai tambah lagi. Nah ini sebenarnya konsep yang saya bicarakan ini sudah berkembang di Jawa. Jawa itu sudah menerapkan sistem seperti itu. Kita di Malino belum ada. Nah mungkin kedepannya nanti kita saat ini kan kita dapat bantuan dari pemerintah, dan kedepannya mungkin kita bisa menggandeng dari perusahaan juga untuk kerjasama untuk meningkatkan kapasitas peternakan kita, karena perusahaan-perusahaan itu ketika kelompok atau usaha-usaha yang memang betul-betul dilaksanakan dengan serius, itu pasti mereka juga akan membantu kita serius gitu. Karena kita di sini
hanya kadang-kadang hanya sekedar saja, jadi mereka tidak berani untuk memberikan dana atau bantuan Investasi. mungkin itu ya Pak. Ya. Ada tambahan? Saya Pak. Dari saya Pak. Saya dulu Pak. Oh ya silakan Pak. Begini Pak, ya dasar kita untuk membuat kelompok tani ini kan memang dari awal kita sudah memang solid, kita sudah kompak, itu dasarnya. Terus untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita harapkan, itu kita memang mohon petunjuk dari Pak Muhati sebagai Ya, siap. pembina kita di sini. Nah, itu apakah kita bentuknya hanya sekedar proposal atau ada hal-hal yang memang perlu kita komunikasikan. Nah, apakah kita cukup dengan di pertanian saja untuk mendapatkan itu atau perlu ke pihak-pihak yang lain, atau memang dasar dari rekomendasi Pak Muhati itu sudah kuat bagi kami untuk kelompok tani itu. Nah, itu aja sih yang perlu memang kita tegasnya. Takutnya kami sudah betul-betul punya impian, punya niat, kita punya semangat, nah nanti tiba-tiba pada saat pembagian kita terlewatkan. Oleh sebab itu, Iya. sebelum terjadi seperti itu ya kita terus terang kita mohon petunjuk Pak sebagai PPL kami. Ya kalau masalah sapi Pak, Iya, itu bukan masalahnya saya. iya. Nah itu yang saya Iya kan? Jadi saya ini masalah kurangnya pengetahuan, saya tugas. iya. Kurangnya keterampilan, saya tugas. Kurangnya sikap, saya itu. 3 aja saya. Iya. PSK, urusan PSK saya. Komersial. Pak ya. Tapi kalau urusan sapi, urusan alat, urusan apa? Pengadaan, nah itu yang punya proyek Pak itu orang kantor itu, orang dinas. Nah, sampean kan sudah punya, ya kan? Saya tahu Pak, ini kelompok tani Sulapan. elit itu Pak. Saya kalau sampai nerima duitnya sampean mungkin saya diklek itu Pak. Makanya saya 3 kali di amplop nggak mau Pak. Wih, untung aku nggak nampu amplopnya kelompok tani. Suruh nompo, wah aku langsung mungkin suruh pulang kampung mungkin. Ya, saya tahu Pak, ada firasat saya kan. Jadi itu lobby itu kekuatannya kelompok ini di sini ya kan, lobby ya kan. Makanya saya nggak usah ngajarin lagi lah lobby ya kan. Jangan mengajari bebek. Sudah pintar. Sampean nangis di depannya Pak siapa? Mati. Pak Bupati. Sebelum sampai Pak Bupati itu sudah ngene. Nah, nangis depannya Pak Ernest. Pak tadi. Oh iya. Iyalah, ya wes, gampang. Makanya ini tak pancing Pak, tak pancing istilahnya ini anu lah. Mungkin belum saatnya lahir sampean ini, tapi sudah saya bedah, Nah, ya kan? Sudah saya kasih prematur ya. doktrinnya pun doktrin enggak ini pokoknya langsung apa dikasih hidrogen gitu aja langsung dibaut Langsung sini. ngembang. Iya, langsung ya kan sampai tak doktrin sampai kiamat ya kan kalau besok hari kiamat Tetap ngarit. Tetap ngarit. ini doktrin tinggi nih ya kan optimisme ya kan sampai saya buka tadi akses apa harta karun saya sebenarnya harta karun saya itu Pak ada sagu ya kan ada solid di perusahaan. Saya sudah 3 perusahaan tak masukin ya kan belum sampean rengek saya sudah Ya, sana itulah, Pak. Ilmunya mahal, ilmu Iya. mahal Bapak. Terus Muhati itu alat kita- Pak kita itu. alat sudah siap Iya. sudah saya masukkan di Pak Parno mantan kepala desa Iya. itu sebagai TTG di Malino-Ilir sudah saya bawa alatnya ke situ 2 chopper 1 dimodifikasi untuk pemarut 1 tetap chopper masih sisa 1 tapi dieselnya kurang. Oh, bisa. Nah, kalau sampean mau nego-nego sama saya ya silahkanlah nanti lihat-lihat dulu
hasil kerjanya, ya kan? Kalau masalah konsepnya aja dulu, ini bisa direalisasikan enggak? Kalau bisa, oke, kita eksekusi satu-satu. Alatnya ada, ya kan? Sagunya ada, solidnya ada. Karena seperti kemarin, bahwa sapi atau babi itu nggak mau makan kalau nggak biasanya tetap harus dibiasain, ya kan? Harus dipaksa, ya kan? Ya kalau kita kritik terus ya nggak mau lah, harus dipaksa. Lapar sapi tadi kasih makan. Jadi sebelum ada sapinya itu sudah ada pakan. Kita sudah berkali-kali percobaan untuk bebek kah, untuk babi kah? Kan babi ada di sini. Ada. Yang punya. Ada. Nah, makanya mau tak kasih gratisan 1 drum dulu. Wah, nih. Untuk uji coba itu. Kalau sampean istilahnya bebel misalnya kan, tak kasih 1 drum. Sudah dibuat Pak ya? Nah, iya. Kalau bebel, tapi ya jangan bilang bebel lah. Cerdas gitu, Pak. IQ 200. Jadi saya belum ngomong sudah Ngerti. Ya. Ngasihnya jangan. Siap, Pak. Misalnya, Pak, ya kan. Tapi saya tidak akan terima, Pak. Saya investasi akhirat. Gimana? Siap kah? Siap ya? Siap. Siap. Apapun yang terjadi, Pasti ngaret. pasti nggak pakai ngaret. Sambil tidur bilang Silakan, tadi Pak. kok. Sambil rebahan. Laring kok. Boleh, silakan, boleh. Ya, jadi pengalaman ini Pak, selama saya ada di Malino ini ada keluhan-keluhan dari banyak bantuan-bantuan dari pertanian untuk perkembangan dari masyarakat ini supaya bisa berlangsung. Tapi setelah dikasih bibit segala macam tidak ada perhatian Pak. Oh ini harus begini. Jadi kami mengharapkan dalam kelompok tani ini, dalam peternakan ini supaya dipantau Pak. Nanti dalam perjalanan pokoknya sudah ada ternak, supaya 1 bulan sekali kah untuk meninjau bagaimana perkembangannya, apakah cacingan atau bagaimana. Karena keluhan kami di sini ini Pak, kami contohnya lah, saya ini ada 160 Pak, ada tanam jeruk. Sampai sekarang belum pernah aku lihat PPL itu melihat, oh ini Pak harus diberi pupuk atau bagaimana, ini nggak ada ini. Memang konsepnya itu, ini tak kasih tahu rahasianya Pak ya. Tidak ada orang maju karena dibantu. Itu Pak konsep Pak. Kalau sampai sudah terlanjur salah minum pilnya, ya kan? Kalau orang maju itu harus dibantu, ya akhirnya kecewa lah. Jadi kalau tahu jeruknya perlu, ya kan? Pupuk perlu apa, ya usahalah. Kalau orang sakit gimana Pak? Berubat. Tahu kah dia? Saya nggak tahu rumah sakitnya, saya nggak tahu rumahnya dokter misalnya. Kalau perlu di dokter nih ada bungkusan nih. Pak, ya kan? Gimana? Ya jadi kita harus tanamkan jiwa kewirausahaan kita dulu. Sehingga orang itu kalau sudah berjiwa wirausaha akan sanggup membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kalau dibantu itu bahaya Pak. Dibantu itu kalau mau terima bantuan, kita langsung karakternya kita langsung jadi budak Pak. Langsung jadi kerdil. Pasti itu orang yang dibantu pasti tidak akan, ya karena ada pemerintah ya tugasnya dia membantu ya. Ya kita aja yang dewasa gitu aja tadi kan anak PAUD dikasih sangu berapa? 100.000. Boleh kah? Enggak boleh. Nggak boleh. 5.000 lah ya kan, cocoknya ya. Kalau mau dikasih sangu banyak berarti tanggung jawab ya kan, komitmen, berjiwa wirausaha tadi. Mungkin gitu Pak Gembala ya. Jadi kalau tidak ada saya ya panggillah ke rumah saya lah, kan dekat aja situ. Siap. Nggak usah nunggu Pak Munadi datang ke sini. Ini terpaksa berapa kali ke rumahku? 2 kali. Terpaksa kan? Terpaksa mau dapat anu loh. 3 kali Pak mau datang Pak, nanti tunggu lebaran. Ya. Enggak selalu nunggu lebaran. Saya ngajak penyuluhan malah Pak yang pertama. Harus penyuluhan, saya nggak percaya kalau nggak penyuluhan. Masuk penyuluhan. Sekarang penyuluhan lagi. Ya harus gayung bersambut lah Pak ya kan. Siap. Cuma tugas saya
ada 3 saja. Apa tadi tugas saya? SK. Ngurusi PSK. Yang enak-enak itu tugas saya. Ngurusi PSK. PSK itu yang di Bali itu. Yang lain itu saya nggak mau urusan. Jalan ke arah KTT, Pak. Yang lain itu bukan urusan saya, Siap. urus sendiri lah. Di sini punya kekuatan lobby, ya kan. Makanya saya tahu nih, punya kekuatan lobby. Jangan minder lagi, loh, ini sudah tinggi loh padahal. Iya. Ya kan? Wah, nanti kalau nggak dapat sapi, apakah dengan saya nggak pernah rekomendasi apa-apa, Pak. Saya nggak pernah ketemu kabit ngomong, nggak pernah. Ya, enggak, maksud saya begini Pak. Maksud saya itu kalau kita komunikasi itu nanti tiba-tiba misalkan komunikasi di tingkat elit atau atas gitu kan, nanti takutnya kan yang di bawah tersinggung atau apa gitu kan. Kok sudah tahu kok komunikasinya ke sana sudah tidak dihargai kita yang di lapangan kan begitu ya Pak. Takutnya kan begitu. Tapi kalau istilahnya seperti saran Pak Muhati seperti itu tadi ya kita mulai bercandaan, kita mulai komunikasi kan. Iya. Begitu dia. Ya, jadi Itu maksudnya. masalah elit ya urusi sampean lah, lobby-lobbynya ya kan. Kalau saya masalahnya PSK saja. Lihat ini kurang. Artinya saya izin lah dulu kan begitu. Enggak apa-apa, orang itu memang rakyat yang punya negara ini kan rakyat Pak, ya kan. Masyarakat ini punya. Sebenarnya itu para budaknya rakyat sebenarnya. Ya kan. Pembantu rakyat. Ya kan? Apa itu bahasanya? Pelayan. Apa Bu? Pelayan rakyat. Bu anu, Pelayan rakyat. khususan. Kalau pegawai di Jawa apa namanya? Apa itu tulisannya tuh? Apa itu? Abdi. Abdi. Abdi itu apa? Membantu. Abdi budak. Abdi lah. Ya, syukur ya nggak Pelayan pegawai ini masyarakat. syukur ya nggak jadi budak ya kan. Pelayan ya. Pelayan. Ya itu budak Pak Abdi itu. Abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah itu jadi pejabat-pejabat itu ya harusnya itu melayani kita. Pembentuk Iya kan. kebijakan. Apa yang kita butuhkan ya kan ya dia harus. Tapi kita yang tanggung jawab lah ya kan, jangan merengek-rengek ya kan. Dikasih babinya mati, dikasih sapinya mati. Dijual. Jual nggak apa-apa lah Kalau butuh. nggak apa-apa, yang penting ada ya kan, nanti beli lagi gitu loh, ada gantinya, dijual lah, mosok mau dipelihara terus ya kan. Oke ya, sip, mantap. Kalau minta maaf izin Pak, untuk kandang seperti ini apakah sudah memenuhi standar? Ya sementara tadi rekomendasi saya ya kan, cor, mereng, sparit gitu aja Siap. dulu. Oke. Nanti saya tambahin, Siap. nanti sampean stres nanti tak. Jadi ini langsung tak kasih konsep pakan ya kan, sama Kandang. konsep ini aja. Yang jelas menurut saya paling kita tambah semangat ini tadi konsep makan ini. Nah, itu yang Oke ya, ya. Siap. semangat. Semangat Pak. Kalau besok hari kiamat, Tetap ngarit. oke. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum. Orang sambil baring kok